Abdul Somad dan Rizik benar-benar dibikin panas dingin oleh keberanian Bung Lubis ini. Jadi itu harapan saya ya, kepada Ustadz Abdul Somad ya. Muncullah. Tapi kalau Anda tidak muncul, oh saya ini mau tawakuf gitu misalnya kan, tidak bisa mengatakan salah, tidak bisa mengatakan benar. Bagi saya itu abu-abu, Pak. Abu-abu. Bagi saya itu Anda terlalu cari aman. Entah ada yang abang takuti, apa yang abang takuti. Setahu saya seorang Ustadz Abdul Somad tidak takut kepada siapapun. Jadi begitu juga dengan Ustadz Abdul Somad ya. Betul, secara legalitas Anda tidak pernah bergabung dengan kelompok itu, baik di tingkat DPP, Dewan Pimpinan Pusat, DPD, Dewan Pimpinan Daerah, Provinsi, DPW, Dewan Pimpinan Wilayah, Kabupaten Kota, DPC, Dewan Pimpinan Cabang, Kabupaten, Kecamatan, DPRA, Dewan Pimpinan Ranting, Kelurahan, Desa. Anda tidak pernah, tapi keaktifan Anda walaupun tidak punya legalitas, saya kira bahkan lebih aktif daripada yang punya SK. Anda harus muncul. Anda selama ini lantang, nggak ada takut. Lah sekarang kenapa mingkem? Kemunculannya saya tidak meminta kok Anda muncul untuk merosting kelompok itu, enggak. Yang muncul tunjukkan sikap, terserah mau pro mau kontra terserah. Yang penting muncul, jangan abu-abu. Jangan abu-abu, hitam putih, hitam ya hitam, putih ya putih, putih ya putih, hitam udah. Jangan abu-abu. Dan kalau tidak mau, oh saya mau, anak nggak ikut-ikutan kayak Aldo waktu itu gitu kan. Saya nggak ikut-ikutan, saya nggak mau tahu urusan itu, nggak bisa. Anda tidak bisa seperti itu, wahai abangku Ustadz Abdul Somad, tidak bisa. Yang bisa seperti itu misal kayak Ustadz Adi Hidayat. Jangan pelan-pelan, saya nggak ikut campur, oh nggak bisa. Itu tidak bisa, karena Anda pernah terlibat. Ya Allah, tolonglah cucumu, salah satu dari cucu Nabi Muhammad berusia. Kami merasa hina, ya Allah. Kami merasa hina karena cucu Nabimu terusir, teraniaya, difitnah. Gitu-gitu kan. Nah sekarang sikap abang seperti apa? Karena abang bukan cuma pernah, tapi sering tampil di kelompok tersebut. Ketika terusir karena difitnah, teraniaya sampai hijrah ke Mekah Anda kunjungi. Versi Anda kan seperti itu. Jadi lebih aktif. Yang punya legalitas ketika itu aja nggak semuanya bisa mengunjungi ke Mekah, Anda bisa. Anda lebih aktif malah. Indonesia sejak dulu kala tetap puja bangsa. Nah itu dia, sikap Anda sekarang bagaimana? Nah, tunjukkan dong ya, tunjukkan sikap Anda sekarang gimana. Kasih kode-kode kecil aja ya, kasih kode-kode kecil. Lagi-lagi Bung Lubis tantang Abdul Somad untuk lakukan hal ini. Jangan pelan-pelan, saya nggak ikut campur, oh nggak bisa. Itu tidak bisa, karena Anda pernah terlibat. Ya Allah, tolonglah cucumu, salah satu dari cucu Nabi Muhammad berusia. Kami merasa hina, ya Allah. Kami merasa hina karena cucu Nabimu terusir, teraniaya, difitnah. Gitu-gitu kan. Nah sekarang sikap abang seperti apa? Karena abang bukan cuma pernah, tapi sering tampil di kelompok tersebut. Abdul Somad dibikin pusing oleh Bung Lubis. Dan betapa banyak, ya meskipun nggak banyak banget, tapi masih masuk kategori banyak umat Islam di Indonesia yang mengetahui kisruh ini dan berdiam diri, tidak bisa menentukan sikap, menunggu suara dari seorang Datuk Sri Ulama Negara, Datuk Sri Ulama Setia Negara, Ustadz Abdul Somad. Menunggu itu. Abang jangan PHP-in mereka. Abang jangan cuci tangan, nggak bisa. Kasih kode-kode aja udah.
Nggak bisa, oh saya sibuk, sesibuk apapun 1 menit sempatlah. Somad dan Rizik benar-benar tak berkutik. Misal gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du, terkait berita yang lagi viral sekarang tentang ini, saya atas nama pribadi mohon maaf karena dulu telah terlalu berlebihan membela kelompok itu, dan sekarang ada yang mengungkapkan fakta ilmiah. Saya sendiri sebagai salah satu lulusan akademisi tidak bisa membantah itu. Gampang, banyak cara kok. 1 menit selesai kalau mau. Dan kalau tidak mau, oh saya mau. Anak nggak ikut-ikutan kayak Aldo waktu itu gitu kan. Saya nggak ikut-ikutan, saya nggak mau tahu urusan itu, nggak bisa. Anda tidak bisa seperti itu, wahai abangku Ustadz Abdul Somad. Tidak bisa. Yang bisa seperti itu misal kayak Ustadz Adi Hidayat. Akhirnya satu persatu mulai terbongkar semuanya. Kalau seandainya Ustadz Adi Hidayat ditanya, Ustadz gimana tentang masalah yang sekarang ada tesis ilmiah begini, apakah itu masih betul dzurriyyah Nabi atau memang terputus segala macam? Oh saya nggak ikut-ikutan itu. Misal Ustadz Adi Hidayat jawab seperti itu sah-sah saja karena beliau nggak masuk ke ranah itu. Beda dengan Anda. Anda harus muncul. Anda selama ini lantang, nggak ada takut. Lah sekarang kenapa mingkem? Kemunculannya saya tidak meminta kok Anda muncul untuk merosting kelompok itu, enggak. Yang muncul tunjukkan sikap, terserah mau pro mau kontra terserah. Yang penting muncul, jangan abu-abu. Jangan abu-abu. Hitam putih, hitam ya hitam, putih ya putih, hitam udah. Jangan abu-abu. Benar-benar ngeri lihat keberanian Bung Lubis ini. Oh saya nggak pernah ikut di situ, nggak pernah punya SK di situ. Iya SK nggak ada. SK nggak ada, secara legalitas nggak ada, tapi non legalitas ada. Itu sama aja, walaupun lebih kuat yang legalitas, gitu. Misal begini, negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia itu adalah Palestina, tapi itu tidak resmi mewakili pemerintah. Nah itu lewat muftinya. Berarti non legalitas, ya, itu non legalitas. Tapi diakui juga itu, harus masuk sejarah itu, ya, harus masuk sejarah itu. Palestina yang pertama kali mengakui kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia secara non pemerintahan. Tapi kalau secara pemerintahan, kepala negaranya itu bukan Palestina tapi Mesir. Abdul Somad diminta Bung Lubis untuk komentari tentang nasab para habaib. Nah itu percontohan yang ada legalitas dengan non legalitas, keduanya itu sama-sama sah, gitu. Anda tidak bisa menuntut, wahai rakyat Palestina, kenapa dulu kalian tidak mengakui kami Indonesia sebagai bangsa yang merdeka? Kami mengakui, Palestina mengakui, tapi tidak lewat kepala negara. Kalau yang resmi itu Mesir, gitu. Jadi begitu juga dengan Ustadz Abdul Somad, ya. Betul, secara legalitas Anda tidak pernah bergabung dengan kelompok itu, baik di tingkat DPP, Dewan Pimpinan Pusat, DPD, Dewan Pimpinan Daerah, Provinsi, DPW dengan Dewan Pimpinan Wilayah, Kabupaten Kota, DPC, Dewan Pimpinan Cabang, Kabupaten, Kecamatan, DPRA, Dewan Pimpinan Ranting, Kelurahan, Desa. Anda tidak pernah, tapi keaktifan Anda walaupun tidak punya legalitas, saya kira bahkan lebih aktif daripada yang punya SK. Abdul Somad benar-benar terpojok. Ketika terusir karena difitnah, teraniaya sampai hijrah ke Mekah Anda kunjungi. Versi Anda kan seperti itu. Jadi lebih aktif. Yang punya legalitas ketika itu aja nggak semuanya bisa mengunjungi ke Mekah, Anda bisa. Anda lebih aktif malah. Jadi itu harapan saya ya, kepada Ustadz Abdul Somad ya. Muncullah. Tapi kalau Anda tidak muncul, oh saya ini mau tawakuf gitu misalnya kan, tidak bisa mengatakan salah, tidak bisa mengatakan benar.
Bagi saya itu abu-abu, Pak. Abu-abu. Bagi saya itu Anda terlalu cari aman. Entah ada yang abang takuti, apa yang abang takuti. Setahu saya seorang Ustadz Abdul Somad tidak takut kepada siapapun. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi